Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Rangers Nusantara, jumpa lagi di acara Bincang Santai bersama saya Rama Nasution. Kali ini acara Bincang Santai kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, anak muda yang berkreasi, aktif dari Bekasi. Perkenalkan, saya Mas Randi Priyatno. Selamat sore Mas Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Randi? Alhamdulillah Pak. Gimana Luar biasa. Kegiatan sehari-hari? Kegiatan sehari-hari masih Pak, masih kerja sama sedang merintis usaha gitu. Pak. Oh, Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Mas Randi, jadi di sini kami dari Bincang Santai ingin mengetahui bagaimana kira-kira Mas Randi ini, Mas Randi, Iya. kiprahnya di acara di yayasan atau apa di Fallback ini? Yayasan. Yayasan Fallback ya. Iya. Kira-kira bagaimana Mas Randi untuk asal muasalnya di Fallback ini, yayasan Fallback ini terbentuk Mas Randi? Kebetulan memang yayasan ini terbentuk basically adalah komunitas ya Pak. Komunitas terbentuk di tahun 2017. Itu karena memang kita kumpulan relawan-relawan dari jejaringnya sekolah relawan yang melakukan aksi di Kota Bekasi tadinya gitu. Tapi ternyata kebutuhannya sangat banyak gitu. Ketika kita hanya menjalankan sebuah program-program tanpa ada wadah yang kita ingin coba untuk melakukan aktivitas itu, sehingga teman-teman relawan nih punya inisiasi, punya pemikiran bagaimana kalau kita bentuk satu komunitas khusus anak-anak Bekasi gitu ya, khusus orang-orang Bekasi. Nah, sehingga terbentuklah Fallback. Fallback ini volunteer Bekasi, relawannya Bekasi gitu Pak gitu. Nah, cuma memang seiring berjalannya waktu kita butuh juga sebuah akte yayasan sehingga bernama menjadi Fallback Peduli Indonesia Pak. Yayasannya namanya Fallback Peduli Indonesia gitu. Alhamdulillah sudah diizinkan hampir 5 tahun untuk berkiprah di Bekasi maupun di Nusantara gitu. Iya Mas Randi. Mas Randi ini kan sebagai ketua yayasan berarti ya. Betul. Di Fallback ya, yayasan Fallback ya. Di luar yayasan Fallback kan saya dengar Mas Randi juga sebagai profesional lah katanya. Itu gimana kira-kira mengatur antara pekerjaan dan di kegiatan-kegiatan di Fallback? Iya. Mas Randi silakan. Nah, memang saat ini masih didominasi waktunya untuk bekerja ya Pak gitu, karena memang alhamdulillah sudah berkeluarga sehingga waktu yang ada misalnya weekend atau setelah pulang kerja, nah biasanya baru kita lakukan untuk aktivitas-aktivitas kemanusiaan ini Pak gitu. Nah makanya ada wadah Fallback dibantu sama teman-teman yang lain, ya alhamdulillah sudah berjalan gitu Pak. 5 tahun tadi ya. 5 tahun tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Randi, saya dengar tadi kan juga bergerak di bidang kemanusiaan, Fallback juga kan. Itu kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang sudah Fallback laksanakan selama 5 tahun ini? Selama 5 tahun ini, kalau untuk memang programnya kita ada free food car Pak, ada bagi-bagi makan secara prasmanan langsung kepada para penerima manfaat di jalan. Nah sasarannya adalah para pejuang nafkah kayak ojol segala macam, terus para duafa ataupun para yatim yang saat itu memang mungkin lewat di daerah sekitar tempat kita berbagi. Nah, ada juga program-program khusus untuk anak-anak langit, anak-anak yatim gitu ya. Itu memang kita pernah juga mengadakan traktir yatim. Kemarin belum lama kita mengadakan jalan-jalan anak langit gitu. Terus pembagian sembako, beasiswa. Nah, itu memang beberapa poin program yang ada di Fallback Pak gitu. Itu untuk beberapa programnya Pak. Iya, ini ada istilah anak langit ya Mas Randi ya. Itu bisa tercetus jadi anak langit, orang jadi lebih kayaknya kebayang lah gitu loh. Itu bisa ada istilah anak langit tuh menarik sekali itu Mas. Bermula memang ketika teman-teman manggilnya tuh kayaknya anak yatim gitu ya, kayak anak yatim. Nah, teman-teman ingin lebih mengistimewakan bahasa anak yatim sih Pak ya, gitu. sehingga
disebutnya anak langit. Anak langit ini kan kita juga berharap doanya mereka pasti tembus langit gitu ya. Masya Ya Allah, kan, tembus Masya langit Allah. dan penduduk bumi itu udah pasti itu. Nah, makanya kita menganalogikan mereka ini menjadi bahasanya anak-anak langit gitu. Jadi kalau programnya fallback khusus untuk anak-anak yatim ataupun yatim piatu, biasanya kita sebutnya memang anak-anak langit gitu. Masya Allah, luar biasa Mas Randi Gitu. bersama teman-teman di fallback ya. Mm-mm. Oke Mas Randi, mungkin Mas Randi bisa ceritakan sedikit kira-kira apa yang menjadi inspirasi lah, motivasi dari teman-teman di fallback ini mau melakukan kegiatan ini gitu loh. Nah, kalau di fallback nih kan banyak kalangan yang masuk ya Pak, entah itu ibu-ibu rumah tangga, ya kan, pelajar, mahasiswa, ataupun para pekerja misalnya kayak saya gitu. Tapi mereka disatukan dengan satu tujuan yang sama gitu Pak, tentang kemanusiaan, tentang rasa berbagi yang mereka ingin tumpahkan bahasanya. Mereka punya rasa berbagi nih Pak di dalam pikiran ataupun tubuh mereka, sehingga mereka mau menumpahkan itu di wadah yang mungkin bisa jadi ada di fallback gitu, sehingga teman-teman tanpa harus dibayar, tanpa harus diberikan reward tertentu, mereka mau melakukan program-program kita gitu. Jadi ya memang sampai saat ini banyak juga ibu-ibu rumah tangga yang kadang di waktu senggangnya mereka bilang aku mau ikut dong, apalagi bagi-bagi nasi tuh Pak. Kalau bagi-bagi nasi itu udah dominan ibu-ibu, terus mbak-mbak mungkin. Nah itu yang mereka ingin membantu lebih di sisi berbaginya di situ gitu. Nah itu. Jadi emang teman-teman di fallback itu sendiri ini tidak ada istilah kata tidak ada bayaran lah gitu ya. Iya. Mereka berkecimpung di fallback ini atas dasar sukarela begitu ya. Nah fallback volunteer Bekasi itu emang khusus Bekasi atau bagaimana Mas Randi? Nah kita punya tagline, kebetulan dari awal kita terbentuk bahasanya memang kita dari Bekasi untuk negeri Pak. Dari Bekasi. Jadi dari orang-orang Bekasi ya kan, itu bisa jadi fokusnya di Bekasi Pak gitu. Cuma ketika memang ada momentum untuk kita bisa berbagi keluar daerah Bekasi, biasanya kita akan melakukan itu. Misalnya tragedi gempa di Lombok ya kan. Iya. Gempa di Lombok, alhamdulillah fallback diizinkan untuk bisa turun di situ. Kita mengirim sekitar 5 sampai 6 relawan. Gempa di Palu, kita juga mengirimkan 2 relawan terbaik kita untuk bisa membantu di sana gitu. Terus beberapa kali juga agenda di Bogor ya kan, itu juga kita bisa support, sehingga bahasanya memang mungkin namanya komunitas lokal ya Pak, Bekasi gitu. Cuma untuk bisa keluar sehingga kita punya tagline dari Bekasi untuk negeri. Masya Allah, dari Bekasi untuk negeri ya. Itu sementara fallback itu base campnya di mana Pak? Base campnya kebetulan kita ada di Bantar Gebang Pak. Oh begitu. Kebetulan dekat rumah saya juga. Nah itu menjadi base camp kita Pak di situ. Jadi emang tidak ada ketentuan atau berbentuk istilahnya kayak orang-orang yang dinaungi oleh fallback itu tidak ada ketentuannya ya Mas Randy. Jadi siapapun yang ingin dibantu oleh fallback Bekasi itu tidak ada ketentuannya gitu. Iya. Tidak ada ketentuannya, tidak ada sekat agama ya kan. Selama kita mau bekerja bersama-sama untuk kemanusiaan, ya kita akan terus melakukan itu gitu Pak. Ya Mas Randi, itu kira-kira kedepannya fallback tuh maunya bagaimana Mas Randi? Kok mungkin bisa diceritakan kepada para Rangers di seluruh Nusantara? Iya, kedepannya sih kalau kita mungkin punya impian, memang kita ingin juga jauh lebih profesional ya Pak, sehingga ketika kita mencapai sebuah level profesional, mudah-mudahan manfaat yang diberikan juga jauh lebih besar, jauh lebih luas ya kan, dan dampaknya lebih terasa di para penerimaan manfaat. Jadi program-program yang tadinya kita buat hanya sekedar rutin, misalnya 1 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali, itu bisa lebih intens lagi. Mungkin kita bisa perkecil menjadi 1 pekan sekali ya kan, sehingga jangkauannya jauh lebih cepat, lebih banyak ya kan, dan lebih luas Pak gitu. Luar biasa, Masya Allah. Terakhir nih Mas Randi nih, kira-kira pesan-pesan apa nih
yang bisa Mas Randi sampaikan sebagai seorang muda yang aktif dan giat pada para Rangers seluruh Nusantara yang bisa menjadikan motivasi buat para Rangers Nusantara? Mas Randi, silakan. Untuk para Rangers Nusantara, kadang kebaikan ini datang bukan karena minta dijemput, Pak, gitu. Tapi peluang kebaikan itu kadang harus kita jemput dan harus kita paksakan, ya. Yang kedua, mungkin mudah-mudahan setiap peluang kebaikan yang ada di depan mata kita, dimanapun kita berada, kita bisa ambil peluang-peluang itu, gitu. Dengan komunitas ataupun dengan diri kita sendiri, Pak, ya kan. Kadang kita mungkin bisa ketika kita bergabung di fallback, tapi belum tentu bisa ketika kita sedang berjalan seorang diri, gitu. Nah, mungkin itu yang kita juga bisa tanamkan, bahwa peluang kebaikan itu ada di mana aja, kapan aja, ya kan, dan dengan siapa aja. Tinggal hati kita dan diri kita mau nggak melakukan itu, gitu. Itu, Pak, mungkin mudah-mudahan bisa menginspirasi para Rangers Nusantara. Luar biasa, para Rangers Nusantara. Itulah tadi Randi Prayitno dari Yayasan Fallback yang telah menginspirasi kita semua bagaimana kita bisa mencurahkan atau memberikan sedikit kepada para kemanusiaan, dalam arti di sini kita berbagi kepada yang tidak punya. Baiklah para Rangers Nusantara, demikian bincang santai kita bersama Mas Randi Prayitno dari Volunteer Bekasi. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.